Ulangan 18 pasal 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Siapakah nabi yang seperti Musa? Jawabannya adalah Yesus. Musa adalah orang Yahudi. Yesus juga adalah orang Yahudi. Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun Yudea. Musa pernah tinggal di Mesir. Yesus juga pernah tinggal di Mesir untuk menghindari Raja Herodes saat masih bayi. Musa pernah terhindar dari pembunuhan Firaun saat dia masih bayi. Yesus juga terhindar dari pembunuhan Raja Herodes saat masih bayi. Musa dan Yesus sama-sama diutus untuk memimpin dan menyelamatkan. Musa dan Yesus sama-sama melakukan banyak mujizat untuk membuktikan panggilannya. Musa diperintahkan untuk menandai pintu bangsa Israel dengan darah untuk keselamatan nyawa mereka. Yesus memberikan darahnya untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari murka Allah. Tuhan Allah memperdengarkan suaranya kepada Musa dan bangsa Israel dari langit di Gunung Sinai. Allah Bapa memperdengarkan suaranya dari langit saat pembaptisan Yesus dan saat peristiwa transfigurasi di atas gunung. Musa melepaskan statusnya sebagai anak putri Firaun untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai anak Allah dan menjadi manusia untuk memimpin manusia kepada Allah Bapa dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak, menyelamatkan manusia dari murka Allah. Musa memberikan bangsa Israel roti dari surga. Yesus membuat keajaiban memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti. Dan Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Bangsa Israel menunggu 50 hari setelah keluar dari Mesir untuk menerima hukum Taurat dari Allah di Gunung Sinai. Murid-murid Yesus menunggu 50 hari setelah kebangkitan Yesus untuk menerima karunia Roh Kudus, tepat pada hari Pentakosta. Musa mengutus 12 mata-mata untuk menyelidiki tanah Kanaan. Yesus memiliki 12 murid. Wajah Musa bercahaya karena kemuliaan Allah ketika dia turun dari Gunung Sinai membawa loh-loh hukum Allah. Pada saat peristiwa di atas gunung, murid-murid Yesus melihat wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Kemudian turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Musa mengatakan, kalau nabi yang sama seperti dia itu haruslah mereka dengarkan. 1300 tahun kemudian setelah zaman Musa, Allah Bapa mengingatkan kembali perkataan Musa, yaitu mengenai anaknya yang terkasih, yang harus mereka dengarkan. Musa belajar perintah-perintah Allah langsung dari Allah sendiri. Demikian juga Yesus yang mengatakan, kalau ajarannya berasal dari Bapanya, Yesus menyampaikan apa yang difirmankan oleh Bapanya. Musa dan Yesus memang memiliki begitu banyak persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan yang sangat penting. Musa pernah berdosa kepada Allah sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yesus tidak berdosa dan mempersembahkan hidupnya yang kudus, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Musa datang untuk memimpin dan menyelamatkan satu bangsa, yaitu Israel. Yesus datang untuk memimpin dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Musa hanyalah seorang nabi, tetapi Yesus adalah anak tunggal Allah, yang dalam namanya kita beroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal.